Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kathang jiwing jiwitamahu sethang. Panjang jiwing jiwitamahu sethang. Bagaimanakah kehidupan seorang dikatakan sebagai kehidupan yang terbaik? Seseorang yang hidup dengan kebijaksanaan dikatakan sebagai yang terbaik. Namo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari, serta adik-adik sedama yang berbahagia. Selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, pada malam hari ini kembali lagi kita bersama-sama belajar Dhamma. Sebulan pendalaman Dhamma SPD hari kedua. Nah, ini yang datang hari ini ya sudah bertambah ya. Ya, semoga di hari-hari berikutnya terus bertambah. Tambah banyak yang banyak belajar ya, karena kita sudah lebih aman sekarang. Makanya Bante ya. Seperti yang Bante janjikan kemarin, hari ini topiknya tentang kebijaksanaan. Di dalam salah satu sutta Yakha Alawaka kepada Sang Buddha. Yakha Alawaka itu banyak pertanyaannya. Salah satu pertanyaannya itu seperti ini, yang tadi Bante katakan tadi. Bagaimanakah kehidupan seseorang itu dikatakan kehidupan yang terbaik? Nah, Sang Buddha mengatakan seorang itu jika mempunyai kebijaksanaan, maka dikatakan sebagai orang yang mempunyai kehidupan yang terbaik. Nah, kenapa bisa dikatakan demikian? Karena dalam menjalani hidup kita perlu bijaksana. Nah, sekarang bijaksana itu apa? Bijaksana itu adalah orang yang tahu membawa dirinya sehingga hidupnya itu bisa lebih baik. Nah, di dalam salah satu sutta Anguttara Nikaya ada penjelasan tentang bagaimanakah ciri-ciri orang yang bijaksana. Namun sebelumnya Bante akan menjelaskan pembukaan dulu, yaitu bahwa kehidupan kita ini tidak seterusnya lancar, tidak selamanya bagus. Ya, kehidupan kita ini diombang-ambing oleh 8 kondisi dunia. Apa itu 8 kondisi dunia? Suka, duka, labo, alabo, laba, alaba, untung, rugi. Apalagi? Yaso, ayaso. Yaso, ayaso itu nama baik, nama buruk. Termasyur, mempunyai nama baik, mempunyai nama buruk. Kemudian ninda, pasangsa. Dipuji, dicela. Nah, kita ini hidupnya begitu. Sudah berbuat baik, bagus-bagus, rajin-rajin ke wihara, masih ada yang mencela kita. Bante, saya sudah banyak berdana nih, kok masih ada yang nyela saya. Nah, jadi Sang Buddha pernah mengatakan, kita diam dicela, banyak bicara dicela, sedikit bicara dicela.
Jadi nggak ada orang yang tidak dicela. Nah, kalau kita mengerti itu, kita bisa menerima. Nah, untuk menghadapi 8 kondisi dunia yang selalu mengambing kita itu, kita perlu yang namanya kebijaksanaan. Kalau kita pernah lihat ya, orang main surfing apa ya? Selancar, ya. Selancar itu kan naik papan, terus ombaknya itu kan besar-besar. Nah, kenapa si selancar ini kok bisa tetap dia berdiri dan tidak jatuh? Kenapa? Karena dia mengikuti. Ombaknya ke atas dia ikut ke atas, ombaknya ke bawah dia ikut ke bawah badannya. Kalau dia melawan, maka dia akan jatuh. Atau pernah naik roller coaster. Itu apa namanya tuh, kayak kereta yang mainan tuh ya. Roller coaster ya. Pernah naik? Belum pernah? Wah, nantilah naik ya. Nanti baru tahu. Kalau belum pernah naik itu bisa mabok. Kalau naik roller coaster kan perjalanannya naik turun, kadang-kadang kita diputar begini. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan dengan gerakan roller coaster itu, kita mabok. Ya, Bante dulu pernah naik. Begitu naik jalan, waduh takut. Begitu takut kita menahan diri kita. Begitu kita menahan diri, mabok kita. Ternyata sudah tahu jurusnya. Kenapa anak-anak itu suka sekali dia? Dia nggak mabok. Kenapa? Karena dia menikmatinya dan dia mengikuti gerakan itu, tidak menolaknya. Sehingga dia tidak mabok, malah senang. Ya. Nah, demikian juga menjalani kehidupan. Kita ini naik turun. Kalau kita menolak, kita tidak senang dengan kehidupan yang, ya kalau naik sih oke lah ya. Kalau turun ini kan kita tidak senang. Nah, kalau kita nggak senang, stres lah kita. Rumus dari penderitaan. Jadi Sang Buddha mengatakan hidup ini adalah dukkha. Bukan berarti kita pesimis. Dukkha itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Keinginan. Keinginan maksudnya tanha itu. Rumusnya adalah begini. Coba kita amati diri kita. Penderitaan, dukkha akan muncul jika keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau keinginan sesuai dengan kenyataan, maka dukkha tidak ada. Betul gak? Ingin makan, ada makanan sesuai dengan yang diinginkan. Wah, makanan yang kita senangi, maka tidak ada penderitaan. Tapi begitu kita ingin makan, makanannya ada tapi tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita mulai marah, tidak senang. Nah, muncullah dukkha. Jadi dukkha ini muncul karena antara keinginan dan kenyataan tidak sesuai. Nah, supaya hidup kita tidak banyak dukkhanya, bagaimana? Kita harus menyesuaikan keinginan ini dengan kenyataan. Artinya menerima kenyataan. Kalau tidak bisa menerima, maka dukkha. Tapi kalau kita bisa menerima, dukkha ada tapi tidak mengganggu kita. Karena kita sudah bisa menerima kenyataan. Ya, kita lihatlah anggota keluarga kita atau mungkin kita sendiri ketika sakit. Nah, ini paling sering kan. Kalau kita sakit, tidak terima sama sakitnya, maka sakitnya double.
Apalagi zaman-zaman COVID ini. Orang itu sakit COVID, begitu sakit takut, stres, takut sama COVID-nya. Maka imun tubuhnya akan turun. Ketika imun tubuh turun, wah sakitnya tambah keras. Ketika tambah keras sakitnya, tambah stres. Karena tambah stres, sakitnya tambah keras. Jadi lingkaran setan. Makin kita stres, sakitnya tambah. Begitu tambah sakit, tambah stres. Tambah stres, tambah sakit. Tambah sakit, tambah stres. Muter aja. Makanya harus dipotong. Begitu sakit, ya namanya juga punya badan bisa sakit, ya saya terima sakitnya. Jalani aja, makan obat ke dokter, sembuhkan dengan tenang, istirahat. Kalau tubuh ini sakit berarti dia suruh kita istirahat. Ya, kita terima, kita istirahat. Nah maka tubuh akan tenang, begitu tenang maka sakit juga akan berangsur-angsur sembuh. Nah jadi dalam menghadapi 8 kondisi dunia ini kita perlu bijaksana. Berbuat baik perlu, menjalankan sila perlu, tapi banyak orang di luar sana yang dulunya rajin ke wihara, karena terkena 8 kondisi dunia ini, tidak bisa ke wihara lagi, tidak mau ke wihara lagi. Ya, jadi misalnya dia lagi sakit, tidak bisa ke wihara lagi, atau terkena kerugian atau bangkrut, tidak ke wihara. Bahkan mereka berpikirnya begini, saya sudah banyak berbuat baik, kenapa hidup saya kok masih begini-begini aja, tidak bisa sukses. Nah, kenapa? Karena kita tidak mengerti atau kita tidak bijaksana dalam menjalani hidup. Oleh karena itu kita perlu belajar menjadi bijaksana. Nah, di dalam Anggutara Nikaya di kelompok 7 ada salah satu nasihat Sang Buddha bagaimana ciri-ciri seorang yang bijaksana. Nah, kita patut mencontoh ciri-ciri ini supaya dalam menjalani hidup kita bisa lebih baik. Ya. Dikatakan di sana judul sutanya itu adalah Dhammanyu. Ada 7 ciri orang bijaksana. Yang pertama adalah Dhammanyu, ya, atau orang yang mengetahui dhamma. Nah, dhamma ini kan sangat luas. Jadi dia mengetahui sebab, hukum sebab akibat. Jika saya melakukan ini, maka akibatnya ini. Jika saya melakukan itu, akibatnya ini. Jadi kita kalau punya pengetahuan dhamma, cara berpikir kita itu jauh ke depan. Enggak, pikirannya tuh cetek gitu. Kan kalau kita berpikir kan kadang-kadang cetek. Kalau berbuat sesuatu langsung berbuat tanpa dipikir dulu, ini apa yang akan terjadi di depan. Kalau saya lakukan ini, apa yang terjadi di depan? Ya, kalau orang bijaksana, karena dia punya pengetahuan dhamma, dalam melangkah, dia tahu kalau saya lakukan ini, akibatnya apa ya? Terutama dalam hal pelanggaran sila. Ya. Ketika kita mau melakukan suatu perbuatan buruk, kita ingat, akibatnya apa ya? Nanti orang ngomongin saya apa? Nanti saya dapatnya apa? Apa akibat buruknya? Ya, misalnya anak-anak nih mau berbohong sama orang tuanya. Dipikir dulu, saya kalau berbohong, kalau ketahuan bagaimana? Nah, jadi kita ketika melakukan sesuatu itu berpikirlah jauh ke depan.
mengetahui sebab akibat dari semua perbuatan. Sehingga dalam kita berbuat itu kita bisa lebih bijaksana. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah damanyu. Mempunyai bekal dhamma. Dhamma ini sebagai yang pengingat kita supaya kita kalau berbuat sesuatu itu dipikir dulu sebelum kita lakukan. Makanya kita juga perlu yang namanya sati. Sati, ya. Sati ini bukan makanan ya. Sati ini artinya ingat. Sati artinya ingat. Ingat apa? Ingat untuk selalu mengembangkan sifat-sifat luhur. Ingat, cinta kasih itu bagus. Ingat, sila. Ingat, berdana. Di samping ingat mengembangkan sifat-sifat luhur, ingat juga untuk menghindari hal-hal yang buruk. Berbohong tidak baik. Nah, tidak dilakukan. Oh, ada pikiran yang buruk dalam diri saya. Oh, cepat-cepat dibuang, dilenyapkan. Nah, sati itu sebagai penuntun kita untuk menjadi bijaksana. Ya, jadi ciri orang bijaksana pertama adalah damanyu. Damanyu artinya mengetahui dhamma dengan baik sehingga dia kalau berpikir melakukan sesuatu dia pikir dulu apakah ini mendatangkan manfaat, apakah tidak. Dipikir hati-hati ya. Jadi kita tahu sebab dan akibatnya dalam perbuatan. Nah, kemudian yang kedua adalah dikatakan athanyu. Athanyu. Athanyu itu artinya mengetahui dari penjelasan-penjelasan dhamma. Jadi dhamma ini sudah mengetahui dhamma, kita tahu arti dhamma itu apa. Misalnya ada istilah atau dalam dhamma misalnya sabarasang dhammarasang jinati. Dari segala rasa dhammalah yang terbaik. Nah, kalau orang bijaksana ngerti maksudnya apa itu. Kalau yang kita mungkin apa ya? Rasa dhamma itu seperti apa? Kalau rasa makanan itu enak. Tapi kalau rasa dhamma itu seperti apa? Nah, kalau kita yang mengerti dhamma dengan penjelasannya, makna itu apa artinya? Oh, dari segala rasa dhamma yang terbaik. Berarti kalau kita makan rasa enak, ya, tahu kan makanan rasa enak? Begitu makan enak rasanya. Setelah selesai makan masih ada rasa enaknya? Nggak ada kan, sudah kan? Jadi rasa itu kan cuma sebentar. Ya. Tapi kalau kita praktek dhamma, misalnya berdana dengan senang hati, atau kita meditasi mencapai ketenangan, mendengarkan dhamma muncul kebahagiaan, maka rasa bahagia itu dari dhamma itu lebih lama daripada rasa makanan. Nah, dikatakan sabar rasa, dari semua rasa dhammalah yang tertinggi. Nah, itu kalau kita mengerti, makanya itu yang dikatakan orang yang bijaksana karena mengerti makna dari dhamma. Di samping mengerti makna dari dhamma, mengerti manfaat-manfaat apa kalau saya melakukan ini. Saya latihan atas sila, apa untungnya ya?
Nah, kita harus tahu. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, harus tahu apa manfaat dari melakukan itu. Sehingga ketika kita melakukan, kita lebih semangat. Betul enggak? Tapi kalau ikut-ikutan, rasanya sih enggak semangat kita. Tapi kalau kita tahu, oh dengan cara begini manfaatnya besar, kita semangat. Tapi kita di Buddhis ini tidak mengiming-iming. Siapa yang ikut SPD sebulan penuh akan dapat surga tawatingsa. Enggak begitu kan? Jaminannya surga. Tinggal pilih mau tusita tawatingsa boleh, catumalajika boleh. Adakah jaminan begitu? Enggak ada. Jadi kita lebih kepada manfaat secara pribadi, merasakannya secara pribadi. Ada yang bertanya mengatakan begini, Bante, saya sudah berbuat baik, sudah rajin ke wihara, berdana, kehidupan saya kok begini-begini aja ya Bante ya? Enggak seperti orang yang wah kelihatannya bisa ekonominya lebih bagus, lebih sukses, ya kan? Nah, itu ukuran orang di luar seperti itu, melihat kesuksesan dari apa yang tampak. Wih, tokonya tambah besar, usahanya tambah maju, uangnya tambah banyak. Itu Anda keliru kalau menilai orang begitu. Jadi saya katakan kepada ibu itu, ibu sehat, sehat, anak-anak sehat, sehat, keluarga semua sehat, sehat. Tidak ada yang bertengkar atau bermusuhan, harmonis keluarganya, harmonis. Enggak ada kena musibah atau kecurian atau kehilangan apa, kebakaran apa, enggak ada, aman. Anak-anak bisa sekolah dengan baik, baik. Itu sudah karma baik ibu. Karena orang itu merasa tidak puas dengan kehidupannya, padahal kehidupannya itu sudah bagus. Orang dari luar melihat kehidupannya bagus, tapi bagi dia tidak enak. Nah, ini sebetulnya masalah pikiran saja. Ya. Nah, makanya Sang Buddha mengajarkan santudhica katanyuta, memiliki sifat berpuas hati. Kalau seorang puas, merasa puas, maka dia dikatakan orang yang kaya. Ya, jadi kita bisa berpuas hati, tahu manfaatnya dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Kalau perbuatan ini manfaatnya ini, kalau perbuatan ini manfaatnya ini. Oh, kalau saya suka membunuh, akibatnya pendek umur. Kalau saya menyelamatkan kehidupan, ya akibatnya saya juga akan selamat kehidupannya. Nah, kita mengerti manfaat apa, mengetahui Dhamma. Makanya belajar Dhamma jangan sampai di permukaan saja, tapi cobalah kita lebih mendalam belajar Dhamma. Ya, banyak bertanya, banyak diskusi, bikin Dhamma kelas, ya, itu bagus sekali. Ya, kemudian yang ketiga, seorang yang bijaksana adalah orang yang dikatakan atanyuta. Ata itu artinya diri. Kalau tadi atha, athanya ada ha, tapi kalau ini ata, tidak ada ha. Atanyuta, mengenal dirinya sendiri. Nah, coba kita ini sudah sampai seumur sekian, kenal nggak sama diri sendiri? Seorang yang bijaksana, dia kenal dirinya, tahu dirinya sendiri bagaimana, sehingga menjadi orang yang percaya diri. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan tahu dirinya sendiri, mengenal dirinya sendiri? Yang dimaksud mengenal dirinya sendiri
apa sih kekurangan saya? Apa sih kelemahan saya? Apa kelebihan saya? Makanya kan kita dulu sering dites, tulis apa kelebihan Anda, apa kekurangan Anda. Ditulis, kalau ditulis baru ingat. Kalau diingat-ingat begini saja, apa ya? Rasanya kok banyak kurangnya daripada lebihnya. Nah, kita tahu kita punya diri ini punya potensi apa. Saya hobinya apa, saya menyenangi apa, saya punya bakat di mana. Nah, dengan kita mengetahui diri kita sendiri, itu sangat baik sekali. Jadi misalnya, kita dulu mau sekolah, saya sekolah jurusan apa ya? Orang bilang kamu dokter saja bagus, oh kamu insinyur bagus. Karena dia tidak mengenal dirinya sendiri, ya ikut aja apa kata orang. Begitu sudah masuk ke dokteran, waduh saya stres, lihat darah aja bisa pingsan. Ternyata gak cocok. Nah itu karena tidak mengenal dirinya sendiri. Jadi harus bisa mengenal dirinya sendiri. Nah mengenal diri sendiri ini caranya bagaimana? Sering-seringlah mengamati dirinya sendiri. Melihat dirinya sendiri, oh kalau saya melakukan ini, oh saya lebih senang di sini. Oh saya tidak senang di sini. Oh saya punya sifat kok mudah emosi ya. Mudah tersinggung ya. Nah, ini tidak baik. Mesti dikurangin. Oh saya coba mengembangkan simpati. Dengan kita bisa mengenal diri sendiri, mengoreksi diri kita sendiri, kita akan mengurangi perbuatan atau sifat-sifat yang buruk dalam diri kita dan mengembangkan sifat-sifat baik yang mungkin sudah ada dalam diri kita dan ada yang belum ada, itu bisa kita tambah. Karena hidup kita ini selalu belajar, tidak ada istilah berhenti. Lulusnya kapan Bente? Kalau sudah arahat, itu baru lulus ya. Kalau belum arahat, belum lulus. Jadi kita terus belajar, berlatih. Nah jadi coba kenali diri sendiri. Makanya ada meditasi pengenalan diri. Ya betul. Meditasi pengenalan diri. Artinya ketika kita meditasi, kita bisa melihat pikiran kita itu ternyata wah pikirannya macam-macam. Oh ternyata pikiran saya begini. Tidak hanya mengenal cara berpikir atau karakter atau potensi, kita juga harus mengenal badan kita ini loh. Oh saya ini tidak cocok kalau makan sambal perut saya sakit. Ya, jangan dimakan sambelnya. Oh kalau minum kopi nanti nggak bisa tidur saya. Jangan diminum kopinya. Ya. Nah, kita harus tahu apa yang cocok bagi tubuh kita, apa yang tidak cocok. Itu namanya mengenal diri. Oh, kalau saya kurang olahraga, berarti nanti saya sakit. Oh, saya harus olahraga. Tubuh kita ini sebetulnya memberi kita sinyal, tapi kita nggak tanggap. Kalau lapar, dia kasih tahu, lapar loh, nah makan. Capek, tidur. Nggak mau tidur, maka sakit. Ketika kita demam, sebetulnya tubuh kita tuh lagi melawan virus. Jadi tubuh kita ini selalu memberikan sinyal-sinyal kepada kita. Tapi kita ini kadang-kadang kurang tanggap. Nah, kita harus bisa mengenal diri kita sendiri, kebiasaan-kebiasaan kita, supaya hidup kita menjadi lebih baik. Dan lebih penting lagi adalah kita harus bisa mengalahkan diri kita sendiri. Mengalahkan diri itu bagaimana, Bente?
mengalahkan diri itu gagal fokus dah nih, gara-gara ada binatang. Ya, kembali ke sini. Sampai saya lupa juga sampai ini. Gagal fokus dah. Gimana tadi ya? Mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri sampai mana tadi? Ya, jadi mengetahui tubuh ini bagaimana. Di samping kita mengetahui tubuh, kita juga bisa mengendalikan diri kita. Ya, mengendalikan diri kita. Ini pengendalian diri itu juga kita bisa mengenal diri kita dengan baik. Nah, jadi orang yang bijaksana tahu dirinya, kenal dirinya, kenal potensi dirinya, kenal kebiasaan buruknya yang harus dia kurangi, tahu kebiasaan baiknya yang harus dia kembangkan. Dan dia berusaha mengembangkan yang baik, membuang yang buruk. Itu, ya. Coba kita nanti pulang rumah ditulis apa kebiasaan buruk saya, apa yang baik dalam diri saya. Coba tulis. Rasanya banyak yang buruknya ya. Harus cari yang baiknya, karena kita itu perlu memuji diri sendiri. Kebanyakan kita mencela diri sendiri. Kalau kita mencela diri kita sendiri, kita susah. Tapi kalau kita memuji diri kita sendiri, kita akan merasa, saya juga bisa ternyata. Perlu ada waktu-waktu kita memuji diri kita sendiri. Kamu hebat juga loh ya. Nah, itu harus dipuji. Orang aja dipuji senang, ya kan? Apalagi kita harus memuji diri kita sendiri. Yang tidak baik, ya kita berusaha mengurangi, berdamai dengan diri kita kurangin. Jangan bermusuhan sama diri sendiri. Nah, kemudian yang keempat, nah ini juga berhubungan dengan diri sendiri. Dikatakan mata nyuta. Mata nyuta itu artinya tahu ukuran, tahu batas, tahu ukuran. Nah, kita ini kadang nggak tahu ukuran. Misalnya sudah tahu kalau tubuhnya ini diabetes, masih makan gula. Harusnya tahu ukurannya, berapa ukurannya makan gula supaya diabetesnya tidak bertambah parah. Udah tahu kolesterol, ya harus tahu ukuran, berapa ukuran batasnya makan supaya kolesterolnya tidak berkembang. Anak-anak ini main game, tahu ukurannya, batasnya sampai kapan main game itu. Jangan seharian enggak main game, enggak bisa ngapa-ngapain. Ya, ada itu satu anak muda, terus anak SMA, saya kasih tahu. Dia itu main game itu karena pas waktu COVID itu kan online kan, jadi banyak di wihara, dia tinggalnya di wihara. Main game sampai tengah malam, sampai pagi. Paginya bangun kesiangan. Habis itu bangun, ndak mandi, ndak apa, main game lagi. Sampai begitu lagi. Akhirnya saya bilang sama dia, kalau kamu main begini, apa rasanya bagi kamu? Enak gak? Kamu ndak bisa ngapa-ngapain loh, cuman mikirin game saja. Yang lain tuh akhirnya kamu nggak dapat apa-apa, nggak punya ilmu apa-apa, taunya ilmu game aja. Gimana? Rasakan sendiri. Nah, setelah lama, akhirnya dia merasakan penderitaannya main game. Artinya dia sudah tidak tahu batas. Nah, akhirnya dia tahu, dia membatasi diri main game. Setelah dia membatasi diri, saya katakan, gimana rasanya sekarang? Ya lebih enak, Bante, lebih tenang.
bisa tidur sudah. Kalau dulu, waduh, mikirnya game aja. Nah, jadi kita dalam seorang yang bijaksana itu tahu batas. Kalau anak-anak kan namanya dia masih anak-anak kan dia enggak tahu batas. Ya. Namanya main game ya main game dia, enggak ingat diri. Nah, orang tuanya itu harus bisa membatasi anak-anaknya dalam hal-hal yang ada satu nasihat dari psikolog. Kalau ingin anak Anda tidak main HP, Anda juga jangan main HP di depan anak Anda. Kalau kita masih main HP di depan anak lihat kita main HP, dia enggak dikasih HP, kita main HP, dia akan protes. Ya. Jadi komitmen sama-sama. Oke, kita sama-sama enggak pegang HP ya. Kamu enggak pegang HP, mama enggak pegang HP. Oke? Janjian. Nah, jadi enggak pegang HP sama-sama. Jangan kita ngomel, kamu pegang HP terus, mama juga pegang HP. Nah. Jadi begitu, ya. Nah, jadi kita harus tahu batasnya, ukurannya. Ya. Dalam hal makan, dalam hal apa saja. Nonton drakor kah? Ya harus tahu lah ukurannya ya. Jangan nonton drakor terus yang lain dibengkalakan ya, enggak tahu urusan yang lain. Ya kita tahu kapan, ya kita harus tahu ukurannya lah. Batasnya sampai mana? Batasnya sampai mana? Itu orang yang bijaksana. Ya. Nah, kemudian yang kelima adalah kala nyuta. Kala itu artinya waktu. Nah, ini hubungan juga dengan tadi ukuran, batas. Sekarang tahu waktunya. Waktunya kapan untuk belajar? Waktunya kapan untuk main? Waktunya kapan untuk berlatih? Waktunya kapan untuk mendengarkan dhamma? Tahu waktu. Ya, kapan ini tepatnya? Oh, ketika ada orang lagi berbicara, belum waktunya saya berbicara, saya tunggulah. Ya, dikasih kesempatan, belum dikasih kesempatan saya belum bicara, saya diam saja. Jadi kita tahu waktunya kapan berbicara, waktunya kapan kita diam. Ya, waktunya kapan kita harus melakukan sesuatu. Kita harus tahu waktu-waktu yang tepat. Ya. Jadi kita harus tahu mengenal diri kita, tahu batas ukuran diri kita, kemudian tahu waktunya kapan. Tahu waktu lah. Kapan waktunya saya tidur, kapan waktunya saya bangun, kapan waktunya saya begini, kapan waktunya begini. Nah, ini kan ada jadwal-jadwalnya kan. Jangan kita menyalahi waktu, berarti kita tidak bijaksana. Ya contoh saja, waktunya tidur itu yang baik itu antara jam 10 sampai jam 11 itu tidur. Kemudian kalau kita bangun, bagusnya itu sebelum matahari terbit. Ya, jam 5 kurang lebih sebegitu. Nah, itu waktu yang ideal. Kemudian kita jangan sampai menyalahi aturan kita kurang tidur. Mungkin karena banyak kegiatan yang lain, tidur sampai jam 1, jam 2, nanti bangunnya kesiangan. Nah, kalau kesiangan sudah rasa itu bangun rasanya kita nggak bisa semangat lagi melakukan sesuatu karena badannya masih lelah. Nah, berarti kita belum tahu waktu. Ya, jadi kita perlu tahu waktu. Kapan kita melakukan ini, kapan mengatakan ini. Apa sajalah, pokoknya intinya yang berhubungan dengan waktu. Ya. Nah, itu orang yang bijaksana tahu kapan dia harus melakukan ini, kapan dia harus mengatakan ini, kapan dia tidak melakukan ini. Nah, ada satu tips dari yang pernah Bante dengar atau baca di buku
dikatakan begini. Sebelum kita tidur itu akan nanti kalau kita tidur, pikiran-pikiran yang kita bawa waktu kita masih sadar itu akan terbawa waktu kita tidur. Jadi sebelum kita tidur, kita harus mengkondisikan pikiran kita supaya nyaman, baik. Bagaimana? Ya kita sudah biasa sih, mau tidur pegangnya HP, pegangnya ini. Nanti tidur mimpinya mimpi main game. Atau mimpi baca apa tadi yang di HP, berita apa, medsos apa gitu kan. Nah coba sebelum tidur ini diusahakan ya setengah jam sebelum tidur itu kita coba meditasi. Baca parita dulu sebentar, meditasi sebentar. Habis meditasi baca buku Dhamma. Baca buku Dhamma enggak usah lama-lama, 15 menit saja dibaca. Jadi meditasi baca parita 15 menit, kemudian membaca buku Dhamma 15 menit. Buku Dhamma yang paling gampang adalah baca Dhammapada. Dhammapada kata-kata itu dibaca. Nah itu ada ceritanya, ada syairnya, kemudian direnungkan. Oh ceritanya ini bagus ini, syairnya begini. Nah itu direnungkan. Itu akan nanti kita memasukkan pikiran kita informasi yang baik, yang positif. Kalau informasi yang kita masukkan itu positif, maka pikiran kita juga akan positif. Apa yang masuk, itu yang keluar. Kalau kita lihat di medsos, atau sibuk dengan TikTok dan segala macam, itu kan pikirannya kan akan bergejolak juga. Sehingga waktu kita tidur, kita juga akan terbawa. Jadi usahakan kita mengkondisikan pikiran kita sebelum kita tidur supaya tidurnya enak. Terutama juga memancarkan cinta kasih, itu juga membuat pikiran tidurnya enak. Semoga semuanya bahagia, semoga saya bahagia, semoga keluarga semua bahagia, semoga orang-orang yang saya kenal bahagia, yang tidak saya kenal bahagia, semoga semua makhluk di mana saja berada berbahagia. Baru tidur. Saya ingat papa saya itu kalau mau tidur, dia pasti begitu. Diucapkan dengan kata-kata kedengaran. Jadi waktu Bante tidur itu Bante dengar dia papa itu ngomong apa. Ya setiap malam. Karena Bante dulu tidur sama papa. Semoga keluarga saya bahagia, semoga saya bahagia, semoga semua bahagia, semoga semua bahagia. Lalu tidur dia, tiap hari begitu. Nah itu hal yang baik. Jadi kita juga tunjukkan itu jadi kebiasaan kita. Ya itu sangat baik sekali. Dan anak-anak juga akan niru kalau kita memberikan contoh. Ya, nah kemudian yang keenam dikatakan parisanyuta. Parisanyuta ini adalah tahu menempatkan diri. Orang bijaksana tahu menempatkan diri di mana dia sekarang berada. Kalau dia berada bersama teman-teman, ya dia bisa menyesuaikan diri dengan gaya teman-teman. Begitu dia ada di kelompok orang yang lebih tua yang dihormati, dia akan bersikap sopan, tahu diri, ya tahu membawa diri, intinya begitulah. Jadi kalau kita orang bijaksana, kita tahu membawa diri. Di mana kita berada, kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan itu. Misalnya kita sudah biasa di Kalimantan kalau ngomong teriak-teriak misalnya. Terus kita ketemu orang atau satu kelompok yang kalau ngomong halus, tenang, ya kita jangan sampai teriak-teriak juga. Ya kita menyesuaikan. Contoh saja Bante dulu tinggal sama Bante Panyawaro ya di Mendut.
Beliau kan kalau ngomong halus, tenang. Awalnya kan kita kalau ngomong sama teman, wah bisa ngomong sambil teriak-teriak, ketawa-ketawa. Begitu ketemu Bante Panya, ya kita menyesuaikan diri, tenang, diam, mendengarkan. Nah itu sikap orang bijaksana, tahu membawa diri. Kalau anak-anak kan enggak tahu dia ada di mana, dia gayanya sudah begitu, apa adanya. Tapi kita orang bijaksana harus bisa membawa diri di mana kita berada. Ya. Kemudian yang terakhir adalah Puggala Paro Panyuta. Puggala Paro Panyuta ini artinya mengetahui, punya kemampuan mengetahui karakter-karakter orang. Ya, kita hidup ini kan banyak bergaul ya. Jadi orang yang bijaksana itu banyak teman karena dia tahu karakter orang-orang. Oh si Hendra karakternya seperti ini, Pak Lilik karakternya seperti ini. Oh ibu ini gini. Sehingga dia bisa menyesuaikan diri dengan keadaan itu, orang-orang ini. Oh kalau sama orang ini orangnya mudah tersinggung, jadi ngomong harus pelan-pelan. Ya. Oh kalau sama orang ini bebas kita ngomongnya. Tahu karakter masing-masing orang. Tahu karakter masing-masing orang ini juga bisa berguna untuk apa? Kita menghindari orang yang punya sifat yang tidak baik. Ya, bergaul dengan orang yang baik, yang bijaksana. Itulah sifatnya kita. Dulu Bante kalau sekolah, kalau cari teman, cari yang pinter-pinter. Jangan cari yang bodoh-bodoh, nggak pinter-pinter kita. Jadi kalau kita sekolah, cari teman yang pinter. Sehingga kalau kita tidak ngerti bisa tanya sama yang pinter. Coba kalau kita tanya sama yang bodoh, mana saya tahu, udah usah belajar nggak apa-apa, pokoknya lulus. Nah, jadi begitu. Begitu dapat nilai 5, tahu berapa 5? Oh sama 5, tenang aja ada temannya. Kan begitu. Ah itu akhirnya mencari yang sama-sama bodoh, akhirnya nggak pintar-pintar kita. Ya. Jadi kita bergaulah sama yang pintar supaya kita ketularan pintar. Jadi pintar itu bisa menular. Bijaksana bisa menular. Ya. Bahkan dikatakan hoki juga menular. Kok bisa? Sang Buddha ketika mengutus para biku ke suatu tempat yang kelihatannya tempat itu tidak untuk mendapatkan makan sulit. Sang Buddha mengatakan ajak Bante Siwali. Jadi kalau mereka bersama Bante Siwali enggak sulit dapat makan. Berarti kan ketularan toh, dapat hoki juga. Karena bergaul dengan orang yang hoki. Nah, demikian juga kita juga begitu, bergaulah dengan orang yang baik, yang bisa membuat kita menjadi lebih baik gitu loh. Jangan membuat kita tambah jelek. Salah satu sebab kehancuran seseorang karena salah pergaulan. Ya, kita lihat aja lah. Anaknya orang siapa, anaknya siapa yang salah pergaulan. Hancur dia. Bahkan ada Romo itu dia tidak sadar atau tidak melihat bahwa anaknya itu salah pergaulan. Sehingga anaknya kena narkoba. Waduh, begitu Romonya tahu, streslah dia. Waduh, anak saya salah pergaulan. Tidak sangka saya. Nah, jadi sebagai orang tua juga perlu mengarahkan anaknya supaya bergaul dengan yang baik. Makanya dibawa ke wihara itu sangat baik. Ya, karena di wihara untuk bisa mengingatkan kita menjalankan sila, berdana, meditasi, dan hal-hal yang positif lainnya. Ya, nah jadi Bante ulang, untuk menjadi orang bijaksana, yang pertama tahu dhamma, dhamanyu.
Tahu dhamma ini sangat penting sehingga kita tahu sebab dan akibat dan kita bisa berpikir lebih panjang, tidak berpikir pendek. Yang kedua adalah athanyu, tahu manfaat-manfaat dari perbuatan baik, tahu kerugian-kerugian dari perbuatan buruk. Tahu dhamma itu lebih mendalam lagi. Kemudian yang ketiga apa? Atanyu, mengenal diri sendiri. Ya, mengenal diri sendiri. Yang keempat, tahu ukuran, tahu batas. Nah ini diingat nih, kalau perlu dicatat di HP-nya. Tahu ukuran. Kemudian 5, tahu waktu, ya, tahu waktu kapan. Yang keenam, nah, tahu menempatkan diri, ya, bisa menempatkan diri dalam kelompok mana. Yang ketujuh, mengetahui karakter-karakter orang, mengenali karakter-karakter orang. Nah, itulah ciri-ciri orang yang bijaksana. Sang Buddha katakan, jika orang mempunyai sifat karakter 7 ini, maka dia bisa dikatakan orang yang bijaksana, orang yang baik. Ya, karena dia akan menjalani hidupnya menjadi lebih baik. Ya, coba kalau kita punya 7 ini kan enak kan hidupnya, tenang, menjadi orang yang baik, tahu bagaimana dia berbicara. Makanya orang sering meminta pendapat pada orang ini karena orang ini bijaksana. Ya, jadi kita belajar menjadi orang yang bijaksana, berlatih menjadi orang yang bijaksana. Ya, itu yang Bante sampaikan. Semoga bisa mendatangkan manfaat dan kita bisa berlatih untuk menjadi orang yang bijaksana. Semoga kita menjadi orang yang bijaksana, menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Semoga kita semua memperoleh kemajuan di dalam dhamma. Semoga kita semua bahagia dan semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bhavantu sukhi tata. Baik, itu tadi Dhammadesana dari Yang Mulia Bante Tita Wirionera. Nah, kemudian sesinya yang mungkin ditunggu-tunggu, mungkin dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya. Kita buka berapa pertanyaan, Bante? 3 pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Mungkin biar semangat, yang bertanya nanti dapat hadiah ya Bante. Kita kumpulkan nanti setelah pas Waisak. Gimana Bante? Gimana, setuju nggak? Wah, mantap. Ada yang bertanya? Atau yang kemarin sudah menyiapkan pertanyaan tapi belum sempat bertanya? Nah, sudah ada satu, Ibu Liwen. Kesini aja Ibu Liwen, biarin ke tengah sini pertanyaannya. Nah, yang bertanya ya ke tengah, masuk frame. Ya. Ya, itu sudah. Ya, Namo Buddhaya Bante. Saya ingin bertanya, bagaimana cara orang bijaksana menghadapi seseorang yang memiliki keakuan maunya didengar tapi tidak mau mendengar? Terima kasih Bante. Maunya didengar tapi tidak mau mendengar, kan? Jadi gini, kalau kita dengan orang yang seperti itu, kita harus seperti orang yang tadi naik roller coaster gitu.
harus bisa menyesuaikan diri. Kalau sama dia, kita tidak perlu banyak bicara. Karena kalau kita banyak bicara, dia nggak mau dengar juga. Ya, kalau dia bicara, kita dengarkan, bikin dia senang. Itu. Sekarang gini, kalau kita orang lain dengarkan kita bicara, orang itu perhatikan, kita senang nggak? Senang. Begitu orang itu bicara sama kita mau dengarkan nggak? Mau. Jadi ada istilah dalam Stephen Covey itu pernah mengatakan begini, mengertilah lebih dahulu baru dimengerti. Kita mengerti dulu baru dimengerti. Artinya kita mengerti dulu orang lain, baru kita akan dimengerti orang lain. Jadi dengan orang yang seperti itu, kita berusaha mengerti, bukan kita minta dimengerti. Kamu ini udah mau dengarkan saya, maunya mendengarkan aja, maunya didengarkan tapi tidak mau mendengarkan. Wah, kalau kita ngomong gitu, dia malah tambah emosi. Ya. Jadi kita perlu mengalah. Mengalah bukan untuk kalah, tapi mengalah untuk menang. Artinya kita tarik diri kita, ikutin aja apa yang dia mau, sampai dia menaruh kepercayaan kepada kita. Ibaratnya kita ini kasih tabungan, menabung ke dia. Kalau tabungan itu kita tarik terus, ya habislah tabungan kita. Tabungan itu apa? Tabungan kepercayaan. Karena dia belum percaya sama kita, dia tak mau dengerin kita. Caranya supaya dia percaya, ya kita tanam dengan kita mendengarkan dia. Dia ngomong apa kita ikutin. Gak apa-apa, ngalah aja dulu. Ngalah, nanti sampai tabungan kita sudah penuh, otomatis dia akan dengarkan kita. Contoh saja dulu, ini pengalaman pribadi ya, dengan pribadi. Bante dulu kerja di satu perusahaan, bosnya itu galak. Galaknya itu minta ampun dah. Pertama ketemu bos galak begini, stres. Aduh, ini bosnya nih, begitu dia datang kantornya udah rasanya tidak nyaman kerja itu. Takut nanti dimarahin. Tapi pertama-tama sering dimarahin. Sampai mau dipecat segala. Tapi dengan berjalannya waktu, kita tahu, oh si bos ini maunya begini, maunya begini, maunya begini. Bos saya itu kalau ngomong sama bos, jangan pernah bilang tidak tahu atau lupa, habis dah kita. Coba kalau Anda jadi bos, kamu itu kapan selesai? Nggak tahu. Gimana kita bos? Marah nggak? Marah. Atau sudah nggak dilakukan? Aduh lupa. Gimana bos? Marah toh? Nah, jadi bos saya itu begitu. Jadi kalau kita menjawab sesuatu kepada bos, akhirnya kita tahu, oh kalau sama bos jangan jawab tidak tahu, jangan jawab lupa. Jadi bagaimana? Kalau tidak tahu, bilang aja, nanti saya cek bos. Gitu. Itu gimana? Oh, nanti saya cek. Nanti saya laporkan bos ya. Gitu. Jadi dia, oh ya nanti cek dulu lah. Kalau bilang nggak tahu, wah habislah kita. Pernah diupang gini, aduh lupa. Begitu kita ngomong lupa, bosnya bilang apa? Kalau gitu saya juga bisa lupa bayar gaji kamu ya. Habislah kita. Ya, nah dengan jalannya waktu kita menyesuaikan diri. Oh tahu karakter bos saya tuh begini, kita sesuaikan diri. Begitu dia ngajak kita meeting, kita sudah harus siap, datanya harus siap, semuanya sudah siap. Segala pertanyaan nanti akan kemungkinan dia tanya, kita bisa jawab sudah. Jadi begitu menghadap, tek, tanya ini sudah, jadi sudah siap. Jadi dengan adanya bos galak kita jadi waspada, jadi pintar kita. Coba kalau bosnya tuh
cincai lah kamu ngapain aja, enggak pinter-pinter kita. Ya, nah dengan demikian kita jadi pintar. Itu akhirnya setelah berjalannya waktu, akhirnya bos yang dulunya suka marah-marah sudah enggak lagi. Dan dia tahu karena apa yang dia minta itu selalu kita bisa penuhi. Jadi dia nggak perlu lagi marah-marah kita atau bertanya sama kita sudah belum. Dia sudah tahu pasti orang ini sudah jalankan. Jadi nggak perlu lagi dia ngecek. Berarti dia sudah menaruh kepercayaan kepada kita karena kita sudah memberi kepercayaan kepada dia. Kita kasih kepercayaan, kita kasih dulu dia mau apa kita penuhin, akhirnya dia percaya sama kita. Begitu dia percaya, dia tutup mata dah, kamu lakukan apa saya sudah tahu. Nah, demikian juga dengan orang yang seperti itu. Orang itu ada karakter yang begitu, ya, nggak mau mendengarkan. Maunya didengarkan. Kita nggak usah jengkel sama dia, ikuti saja. Tapi dengan berjalannya waktu kita menanam kepercayaan sama dia. Tanam. Nanti setelah tiba waktunya dia akan mau mendengarkan kita. Ada lagi kisah di Jakarta nih ya, ada suami istri. Istrinya nih Buddhis, rajin ke wihara, suka berdana, suka meditasi, latihan meditasi dan segala macam. Suaminya bukan Buddhis. Terus suaminya itu lagi suka mancing. Tapi istrinya ini ultimatum sama suaminya. Kamu silakan mancing. Kalau kamu dapat ikan bawa pulang. Kamu masak sendiri. Kamu makan sendiri, saya mau masak. Kamu makan sendiri. Akhirnya lama-lama suaminya udah gak mancing lagi. Nah, habis itu setelah berjalannya waktu, karena istrinya ini rajin ke wihara, sedangkan suaminya ini tidak rajin ke tempat ibadahnya dia. Lama-lama suaminya mau mendengarkan istrinya. Setelah mau mendengarkan istrinya, mau ikut ke wihara. Dari mana? Ya karena dari istrinya ini yang konsisten dia. Dan dia tidak pernah mengajak debat suaminya. Dia tahu karakter suaminya begini, orangnya nanti kalau diomongin pasti marah, biarin aja. Jadi kita diam saja. Nah, jadi dia itu tahu karakter suaminya, sehingga dia bisa menyesuaikan diri. Sampai suaminya juga akhirnya menaruh kepercayaan sama dia. Nah, itulah cara orang yang bijaksana untuk menghadapi orang-orang yang sulit. Bukan dengan cara keras dilawan keras, tapi dengan cara pelan, ya. Coba lihat aja Bapak Presiden kita Jokowi. Kan beliau juga menggunakan strategi seperti itu. Jadi tidak keras dilawan keras, tapi dengan cara mengalah, atau bahasa Jawanya apa tuh? Hah? Bahasa Jawanya kan ada istilahnya tuh, saya lupa. Bukan legowo, maksudnya tuh ada pepatahnya tuh loh. Mengalah apa? Mengalah, pokoknya intinya tuh mengalah untuk menang lah. Saya lupa, ada tuh saya benar dengar. Apa? Ngeluruk tanpa bolo apa tuh? Habis itu Bante aja ingat. Nah, itu maksudnya itu. Jadi enggak pakai apa namanya, mengalah lah intinya begitu. Kalau kita mengalah bukan berarti kita kalah, tapi kita menanamkan kepercayaan dulu sama dia. Tanam dulu.
Ya, sama dengan anak-anak juga begitu. Kalau anak-anak itu dipanggil tidak mau, disuruh tidak mau, berarti kita kurang tabungan tanaman kepercayaannya. Tanaman cinta kita kepada anak itu kurang. Sehingga ketika kita ngomong sama dia tidak mau dengerin. Tapi kalau tanaman cinta kita banyak sama anak kita ngomong apa sama dia akan dengerin. Nah, itu sama. Jadi tanam dulu. Kalau kita mau didengarkan, belajarlah mendengarkan. Gitu. Ya. Baik. Bagus pertanyaannya. Itu dalam kehidupan sehari-hari bisa. Jadi pengalaman-pengalaman hidup itu bisa ditanyakan. Jadi ini bukan hanya bertanya dhamma, tapi boleh curhat. Boleh curhat, enggak apa-apa. Jadi pengalaman hidup kan itu sangat bagus, nanti kan bisa dipraktekkan. Ada lagi? Bagaimana Ibu Liwan? Sudah oke? Baik, dilanjut yang lain. Masih ada Nah, ini dua depan. kesempatan. Bagus, ini ada wakil dari cowoknya nih, kemarin enggak ada. Namo Buddhaya Bante. Apakah adil jika kita sering melakukan karma buruk, tapi setelah kita reinkarnasi, diri kita di kehidupan yang selanjutnya yang mendapatkan karma buruknya? Terima kasih. Gimana? Apakah adil? Jika kita sering melakukan karma buruk, setelah kita reinkarnasi, diri kita di kehidupan selanjutnya yang mendapatkan karma buruknya? Ya adil loh. Kan berbuat karma buruk sekarang, kehidupan akan datang terima karma buruknya, kan betul loh. Maksudnya ada adilnya gimana? Setelah kita meninggal. Iya. Dan kita terlahir kembali. Iya. Maksudnya gimana pertanyaannya? Kita membuat karma buruk di kehidupan kita yang saat ini. Iya. Tapi setelah kita meninggal, di kehidupan kita yang selanjutnya, kita yang mendapatkan karma buruk kita kembali. Iya. Kan Terus? itu dengan orang yang berbeda. Iya. Tapi orang yang berbeda tapi berbeda tapi orang yang sama. Iya, tapi di kehidupan kita yang selanjutnya. Jadi gini loh, kalau saya memperbaiki pertanyaannya, bisa begini. Saya hari ini dimatikan. Ya, hari ini saya misalnya sekarang kehidupan sekarang saya berbuat buruk. Atau sekarang aja lah, dulu kita pernah berbuat buruk. Sekarang kita terima. Ya. Kan saya sudah berbeda, saya sudah kehidupan sekarang. Kenapa saya terima? Harusnya kan kalau gitu gini aja, saya berbuat buruk suka-suka saya sekarang. Urusan belakangan mau kehidupan akan datang itu mau jadi apa? Kan saya sudah tidak ingat. Yang penting kan hidup sekarang yang penting. Kehidupan akan datang kan yang penting apa namanya tidak tahu sudah, kita nggak tahu lagi sudah. Kita sudah nggak ingat lagi. Sekarang aja kita ingat nah kehidupan lalu apa? Kan nggak tahu toh. Nah, gini, Sang Buddha pernah mengatakan begini. Andai saja tidak ada kehidupan akan datang. Ya. Andai saja tidak ada kehidupan akan datang. Maka orang yang banyak berbuat buruk, kehidupan sekarang aja sudah menderita. Tidak usah tunggu kehidupan akan datang. Coba kalau mau kita berbuat buruk saja. Korupsi, nipu sana sini. Menderita enggak? Menderita. Tapi itu Bante koruptornya itu kok enggak ketangkap-tangkap. Kita lihat dari luarnya dia itu happy-happy aja. Tapi dalam batinnya dia menderita. Takut ketahuan. Karena takut ketahuan dia banyak lagi berbohong. Ketika dia berbohong dia tambah lagi karma buruknya. Tambah dia menderita. Jadi menderita secara batin.
Ya. Nah, jadi Sang Buddha mengatakan orang jahat tidak usah tunggu kehidupan akan datang. Sebab sekarang dia sudah menderita. Sebaliknya, orang baik seandainya tidak ada sorga, kehidupan sekarang dia sudah bahagia. Tidak usah tunggu kehidupan akan datang. Ya kan kalau kita baik kan happy dong kita. Kita nggak nyakiti orang, orang juga nggak nyakiti kita selalu selamat saja, baik-baik saja. Nah, jadi Sang Buddha mengatakan berbuatlah baik, jangan berbuat buruk. Itu pertama jawaban Bante. Yang kedua, kehidupan kita ini ibaratnya kelahiran itu seperti tidak usah kita tunggu kita kelahiran akan datang. Sekarang saja. Siapa namanya? Jordan sekarang dengan Jordan 20 tahun yang lalu sama enggak? Beda kan? Tapi bukan yang lain kan? Ya orangnya itu, tapi beda kan? Nah, jadi kita ini bukan yang berbeda, tidak sama, tapi bukan yang lain. Jadi kalau menjelaskan tentang kehidupan akan datang, kita kalau di Buddhis tidak menggunakan kata reinkarnasi. Reinkarnasi itu lebih pada istilahnya yang lain. Tapi kalau kita dikatakan rebirth, rebirth itu artinya kelahiran kembali. Kelahiran kembali di sini bukan bayangan kita adalah ada roh yang pindah. Roh yang pindah misalnya ibarat ganti baju, bajunya rusak ganti baju yang lain, atau sarangnya burungnya rusak pindah ke sarang burung yang lain. Bukan begitu kalau kelahiran kembali di dalam Buddhis. Kelahiran kembali dalam Buddhis itu proses yang dipengaruhi oleh anicca, dukkha, anatta. Jadi tidak ada yang pindah. Artinya tidak ada inti yang pindah atau roh yang pindah. Semuanya berproses. Contoh saja ya, dibayangkan kalau kita punya buah apel. Buah apel bijinya kita tanam. Tumbuh pohon apel, keluar buahnya. Pertanyaannya, buah apel yang muncul itu dengan buah apel yang kita tanam tadi sama enggak? Sama enggak? Udah sama toh? Tapi bukan yang lain toh? Karena kan apel tadi kan berasal dari si apel yang ini. Tapi apakah ada yang pindah? Apelnya pindah ke situ? Enggak ada toh? Jadi gimana tuh? Itu kan proses toh. Nah, kehidupan kita begitu. Kita mati dari sini seperti apel itu mati. Nah, kita berproses, yang mendorong kita lahir kembali itu apa? Karena ada tanha, keinginan. Keinginan itu seperti bola biliar yang begitu disodok teng dia akan bergulir. Nah, yang mendorong bergulir ini adalah tanha. Ya, tanha ini akan mendorong kita untuk lahir lagi. Ibaratnya kalau kita ingin sesuatu, kita tidur, kita bawa mimpi. Artinya dorongan keinginan itu sangat kuat sampai terbawa mimpi. Demikian juga dorongan kita yang hidup ini belum selesai. Karena tubuhnya sudah tidak bisa hidup lagi, tapi nafsunya masih ada, tanhanya masih ada. Tanha ini akan mendorong kita untuk proses kelahiran lagi. Nah, dikatakan dalam Paticca Samuppada,
Ada 12 mata rantai. Awija, pacaya, sangkara. Awija itu artinya kebodohan. Karena kebodohan kita melakukan karma-karma sangkara, membentuk karma. Karena membentuk karma, awija, pacaya, sangkara, pacaya, winyana. Winyana artinya terbentuklah sebuah kesadaran untuk bisa terlahir lagi. Winyana, pacaya, nama rupa, terbentuklah batin dan jasmani, nama dan rupa. Dari nama dan rupa, pacaya punya indria, mata, telinga, ada 6. Dari punya indria, karena punya indria bisa kontak, mata melihat rupa, suara, telinga mendengar suara. Nah, karena melihat, mendengar, merasakan, karena kontak muncullah perasaan, wedana. Wedana ini perasaan senang, susah, netral. Karena ada rasa senang, susah, muncul namanya tanha, menggandrungi, mengingini. Jadi menginginkan yang baik, menghindari yang tidak baik, tidak senang, mencari yang menyenangkan, menghindari yang tidak menyenangkan. Karena begitu muncullah kemelekatan, upadana. Nah, dari kemelekatan inilah kita kan jadi kebiasaan ya. Karena kemelekatan ibaratnya sudah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini mendorong kita, mengkondisikan kita untuk lahir lagi. Lahir, sakit, tua, mati. Lahir lagi, sakit, tua, mati. Muter di situ kita. Ya. Nah, bagaimana cara kita harus potong rantai ini supaya kita bisa tidak lahir lagi. Itu proses kelahiran ya. Jadi kita sekarang ini didorong oleh nafsu tanha itu dan karma-karma yang kita sudah perbuat itu. Tapi kalau tanha ini kita potong, karmanya juga kepotong, habis. Buk. Makanya Sang Buddha katakan yang Bante katakan kemarin, karma itu tidak rumusan matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2, enggak begitu. Karma tidak begitu kerjanya. Oh, kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, artinya kalau saya membunuh orang, pasti saya dibunuh orang. Bahkan dibunuh sama orang yang sama, tidak juga. Tidak selalu, bisa tapi tidak selalu. Kenapa? Tergantung perbuatan kita. Ibaratnya kita ini menanam sesuatu. Tanaman ini bisa tumbuh subur, lebat buahnya, tergantung kita merawatnya. Ya kan? Kita kasih pupuk, kita jaga, kita siramin, dia akan tumbuh dengan baik. Kalau karma buruk itu kita lakukan, kemudian kita tidak menyadari itu karma buruk, kemudian kita menyenanginya, kita melakukannya lagi, tidak ada penyesalan di situ, maka kita seperti menyiramin tanaman kita. Tapi juga kalau karma baik, begitu juga. Begitu kita melakukan, kita menyenanginya, dan kita tahu ini karma baik, kita ulangi, kita malah kembangkan lagi. Itu seperti kita menyiram tanaman karma baik. Maka yang tumbuh karma baik. Dan itu saling mempengaruhi antara karma baik dan karma buruk. Kapan munculnya karma buruk, kapan munculnya karma baik, itu banyak pengaruh, ya, pengaruh dari waktunya. Jadi kondisi, ya, kondisi karma. Jadi misalnya karma buruk akan muncul, datang ketika kita lalai, ketika kita lengah. Misalnya kita marah, emosi, terus kita mengatakan kata-kata yang buruk sama orang. Kita kan lengah nih. Begitu kita mengatakan itu, orang itu marah dan mungkin memukul kita. Itu kita dapat karma buruk karena kita lengah. Itu.
Jadi karma buruk itu akan muncul karena kondisi. Demikian juga karma baik juga akan muncul karena kondisi. Kalau kita baik sama orang, semua orang kita baik, kita suka menolong orang. Nanti orang akan, ketika kita susah, akan orang, wah ini orang baik, kita tolong dia. Kenapa bisa orang menolong kita? Karena kita mengkondisikan. Jadi karma baik juga akan datang sesuai dengan kondisinya. Jadi kita perlu mengkondisikan yang baik, jangan mengkondisikan yang buruk. Jangan berpikir buruk, berpikirlah yang positif. Apapun yang datang itu jangan dianggap sebagai karma buruk. Karena karma buruk bisa jadi karma baik. Musibah bisa jadi berkah. Pernah ingat enggak ada ibu-ibu yang dulu zaman tahun berapa tuh pada saat puasa dia buka warung terus digerebek, dihancurin dia punya warung. Itu kan dapat musibah dia. Tapi begitu dapat musibah orang pada simpati, kasih dia uang, sampai presiden saja kasih dia uang, ratusan juta dia dapat. Itu namanya musibah dapat berkah. Siapa yang tahu? Jadi karma baik, karma buruk itu akan datang kepada kita nggak tahu. Yang penting kita belajar karma itu bukan apa yang datang, tapi apa yang kita lakukan, itu yang penting. Saya melakukan yang baik, jangan melakukan yang buruk. Itu sudah yang bisa kita kendalikan. Apa yang datang kita nggak bisa kendalikan. Baikkah buruk kita nggak tahu kan? Kita nggak bisa kendalikan. Kita mana tahu pulang ini mungkin ada ditabrakkah, jatuhkah, apa saja akan terjadi segala kemungkinan. Kita nggak tahu. Tapi yang perlu kita tahu adalah sekarang saya lakukan apa yang terbaik. Tidak melakukan yang buruk. Bagaimana menjadi orang yang bijaksana, itu yang penting sekarang. Jadi kita tidak perlu berpikir, oh nanti saya jadi apa ya, karma buruknya seperti apa ya. Tidak usah. Sekaranglah kita banyak berbuat baik. Itu yang penting. Jadi kita nggak penting dulu saya ini jadi apa ya, apa saya dulu pernah jadi banteng nggak ya. Jadi banteng nggak jadi banteng nggak ada efeknya sekarang, betul nggak? Jadi sekaranglah yang penting. Sekarang saya harus jadi berbuat baik. Dulu banteng juga pernah iseng-iseng tanya sama si siapa tuh, Meta, saya dulu pernah jadi biku enggak? Oh, paling pernah jadi sama Nera, katanya begitu. Kalau gitu, kehidupan sekarang saya jadi biku, saya bilang gitu. Akhirnya betul jadi biku. Jadi kan kita yang harus lakukan gitu. Jadi kehidupan lalu saya jadi semen, gitu saya enggak usah lah jadi biku lah. Nah enggak begitu dong. Jangan tergantung pada kehidupan yang lalu. Ini sekarang kita lakukan. Karena yang lalu berbeda dengan sekarang. Ya. Nah, itu jawabannya ya. Semoga bisa menjawab. Bos, satu lagi. Baik. Ada lagi? Ini soalnya Bante terakhir di sini nih hari ini.